Ya, jadi sebelumnya memperkenalkan Digital Hub dulu nih, boleh. Digital Hub itu adalah sebuah area, jadi area di salah satu tempat di BSD City. Jadi itu sebagai wadah kolaborasi. Oke. Jadi kalau misalnya sebelum pandemi ya, ini wadah kolaborasi di mana orang ketemu, kolaborasi, networking gitu kan, bisa ketemu satu startup sama startup lain ataupun sama tech company lain gitu yang. Welcome back to Ngobis, Ngobrol Bisnis by Teman Startup. Hari ini kita agak sedikit berbeda. Biasanya kita di studio kantor, tapi sekarang agak lebih terang ya. Dan juga udah ada Kak Yonas nih. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ikut webinar juga udah tahu lah ikut webinar yang pertama dan juga yang ketiga ya Kak ya? Ya. Oke. Hari ini kita juga ada di GoWork yang berlokasi di gedung Traveloka Kampus yang ada di BSD nih. Nah sebelumnya, halo Kak Yonas, sehat? Halo, Apa sehat? kabar? Baik, sehat. Oke. Hari ini kita bakal ngomongin banyak tentang startup ekosistem di Digital Hub Sinar Maslen. Mungkin buat para founders ini pendengar juga, kalau ada yang lagi jalanin mungkin startup tech atau startup apapun gitu. Sebenarnya bisa mendapatkan banyak hal yang beneficial banget ketika bergabung di suatu ekosistem. Yang kita tahu juga sekarang kan sudah eranya era kolaborasi nih. Nah, tapi sebelumnya boleh nggak nih Kak Yonas perkenalkan diri dulu, mungkin nama dan jabatan gitu. Gue Yonas, jabatan ya sekarang lagi pegang event department head dan juga merangkap marketing head di Digital Hub. Jadi salam kenal semuanya, kalau yang belum kenal sebelumnya. Saya pegang event semua event di Digital Hub dan juga marketing and promotion di Digital Hub. Oke. Jadi event-event ini sebenarnya kan udah ada banyak ya Kak ya? Yeah. Yang lagi ongoing sekarang juga ada misalnya kayak Goes to Campus, terus ada juga incubator program, terus ada juga accelerator program. Dulu bahkan pas offline tuh banyak event nggak? Banyak. Apa aja sih yang mungkin agak beda? Yang agak beda maksudnya gimana? Maksudnya mungkin agak unik nih eventnya gitu. Kita kan bikin Digital Hub ini kan, jadi sebelumnya memperkenalkan Digital Hub. Boleh. Digital Hub itu adalah sebuah area, jadi area di salah satu tempat di BSD City. Jadi itu sebagai wadah kolaborasi. Jadi kalau misalnya sebelum pandemi ya, ini wadah kolaborasi di mana orang ketemu, kolaborasi, networking gitu kan, bisa ketemu satu startup sama startup lain ataupun sama tech company lain gitu yang di sini kan juga ada beberapa tech company yang udah besar-besar gitu. Terus yang kedua, Digital Hub secara ekosistem. Jadi tadi secara area, secara fisik, dan ini secara ekosistem. Jadi Digital Hub ekosistem itu adalah tempat juga wadah kolaborasi tapi secara network gitu. Jadi di mana banyak perusahaan tech companies yang bisa diajak kolaborasi, diajak networking gitu ya. Dari yang perusahaan baru start banget sampai yang udah unicorn gitu kan. Di sini tahu sendiri, di sini udah ada unicorn juga, kantor-kantor unicorn seperti Traveloka, terus ada juga Grab gitu kan. Tapi kan berarti tadi kalau bisa kita simpulkan lah ya, Digital Hub ini kan secara fisik yes memang ada nih wilayahnya. Tapi sebenarnya secara ekosistem tadi, networking, ini juga terjadi nih antara startup A, startup B, startup C gitu. Dan ini banyak sekali, apa kita bilang, invention baru atau mungkin inisiatif baru yang akhirnya mulai digaungkan atau mulainya tuh di sini gitu. Di BSD ini, di Sinar Maslen, tepatnya di Digital Hub inilah kurang lebih kayak gitu ya Kak ya. Oke. Buat tadi ada yang belum dijawab, event yang unik itu. Oh iya, boleh. Karena Digital Hub ini kita mengembangkan tuh bukan cuma tech companies, buat tech companies, tapi kita juga mengembangkan buat industri kreatif gitu. Jadi bisa dibilang kita BSD City itu BSD Smart bukan BSD Smart and Digital City, tapi BSD Smart Digital Creative City gitu. Jadi kita tetap membawa industri kreatif masuk ke tempat kita, seperti yang sekarang lagi booming kan e-sports gitu kan. Nggak menutup kemungkinan tetap ada animation and films gitu. Nah, animation and films kita memang ada tempat-tempat
buat learning gitu, tapi kita belum berkembang sampai ke studionya. Kita menuju ke sana sih. Jadi sama beberapa studio tuh kita lagi ngobrol juga gitu. Jadi bisa dibilang gimana ya? Karena kita anggap bahwa kalau misalnya tempatnya itu cuma isinya tech companies, kayaknya masih kurang jadi satu ekosistem, jadi belum terjahit gitu. Tapi kalau ada industri kreatif, nah itu pasti jadi satu tuh, di mana mungkin dari ada startup yang mengerjakan UI UX, ada startup yang mengerjakan desain gitu, ada startup yang bisa bikin secara kreatif bisa bikin video dan segala macamnya gitu kan, seperti agensi, studio dan segala macam. Karena saling berhubungan juga sih. Iya betul. Itu, nah event-event kita itu yang unik ya, kita bikin event e-sport, e-sport turnamen, terus kita bikin event cosplay ada juga gitu, termasuk di dalamnya. Itu yang unik-unik. Oke. Tapi pokoknya ya ini menunjukkan kayak nggak cuma tech bisnis startup aja, jadi sebenarnya dunia kreatif ini juga sangat diwadahi juga di sini. Bahkan tahun ini untuk karena pandemi, kita untuk membawa ekosistem ini jadi tetap sehat, kita ada event tech cycling. Jadi kita sepedaan keliling BSD, tentunya dengan teknologi. Jadi kita bikin semacam amazing race kecil-kecilan. Jadi mereka akan scan barcode, and then mereka ke clue berikutnya gitu. Sampai ada beberapa checkpoint. Tapi ini online semua ya berarti ya? Atau offline acaranya? Sepedaan offline dong. Offline, tapi sepedaan yang online itu loh. Sepedaannya offline, tapi offline tapi scan barcode segala macam. Jadi tetap involving teknologi di dalamnya, di mana tenan-tenan kita semua yang dalam ekosistem Digital Hub itu yang olahraga di sana. Jadi saling ini juga ya, soal kolaborasi ini saling mendukung satu sama lain juga ya. Akhirnya ini menjadi the next mungkin modern city atau jadi the next, nggak tahu, kita biar orang yang sebut aja. Oke. Mungkin kayak jadi salah satu pusat lah yang kalau misalnya kita melihat ini suatu kota yang modern, juga ada ekosistem kreatif dan startup ini yang mungkin cocok buat teman-teman nih yang mungkin di industri yang serupa gitu, melihat suatu perkembangan penemuan baru lah, kurang lebih kayak gitu ya kayak. Oke. Nah tadi mungkin perkenalkan juga mungkin teman-teman, ada yang kelewatan nih kalau ini ngomongin apa sih Startup gitu. Startup ini kan sebenarnya sebuah event serial webinar yang diadakan dari kerjasama antara Digital Hub BSD City dan juga teman startup. Jadi event serial webinar ini kita susun dari awal dengan banyaknya beberapa konten di media platform yang berbeda-beda. Itu kita sebenarnya tujuannya mengajak teman-teman untuk memulai meng-create suatu ide yang tadinya baru ide sampai mungkin bisa grow. Kalau kita breakdown lagi itu kita mulai dari bagaimana membuat suatu produk, bagaimana cara memarketingkannya, bahkan sampai di tahap fundraising. Nah ini suatu event serial yang kita sudah susun bersama dengan Digital Hub dan juga teman Sarap nih. Buat para teman-teman yang waktu itu kita sampai kurang lebih untuk pendaftar webinar itu sampai 1.700 orang atau peserta gitu. Nah kalau dari Kak Yonas sendiri nih mungkin boleh cerita sedikit ya sih Kak, waktu itu kenapa sih kalau teman Sarap kan memang sebuah media platform edukasi nih buat para teman-teman yang mungkin pengen belajar bikin bisnis atau startup. Tapi kalau Digital Hub sendiri, apakah sejauh itu untuk maksudnya visinya sampai sejauh itu untuk membantu teman-teman untuk belajar, untuk memulai atau gimana? Oh iya dong, tetap membantu teman-teman untuk belajar. Jadi kita tuh di ekosistem sendiri, kita tuh ada startup dari yang learning center sampai ya unicorn tadi gitu. Jadi kita tuh dari yang learning center ini mengumpulkan para talent baru sehingga talent ini bisa disiapkan untuk bekerja di ekosistem ini baik dia bikin startup ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan tech companies yang ada di sini gitu. Jadi kita pengennya sih tetap dari hulu ke hilir ya untuk ekosistem. Namanya ekosistem kan dari rantai makanan paling kecil sampai paling gede kan gitu. Jadi dari talent di mana baru lulus langsung kita bawa gitu. Kalau misalnya mau join ke ekosistem ini ya mungkin dia ambil sekolah coding atau dia ambil sekolah desain gitu kan. Di sini kan ada tuh di ekosistem Digital Hub. Nah terus bisa juga kalau dia baru lulus itu langsung mau kerja di tech company-nya juga bisa. Jadi
banyak platformnya tuh banyak sekali. Jadi kita benar-benar open, dan kenapa kita ngajak teman startup untuk bikin startup ini. Jadi kita mau ajak teman-temannya teman startup buat lihat ekosistem Digital Hub tuh kayak gini loh. We are open to join. Mungkin dari banyak bidang kali ya, nggak cuman harus bergabung sebagai company, bahkan bergabung sebagai belajar pun bisa secara online. Mungkin banyak juga platform-platform lain yang ada di sini untuk mengembangkan apa yang mungkin teman-teman interest gitu. Yang baik lagi untuk sama-sama kita berkembang di ekosistem ini gitu ya. Oke. Nah tapi Kak, kalau kita ngomongin tentang ekosistem startup nih di Indonesia, kalau menurut pandangan Kak Yona sendiri, kalau kita lihat opportunity yang ada, itu gimana sih kondisinya sekarang nggak startup ekosistem di Indonesia? Kondisinya sih, apalagi pandemi ya. Maksudnya ngobrol pandemi kan semua bisnis jatuh nih. Tapi nggak semua ternyata. Bener. Jadi bahkan banyak startup yang justru malah terima pendanaan gitu kan. Bahkan unicorn aja masih ada yang terima pendanaan gitu di masa pandemi, awal pandemi sih, nggak sebut mereknya ya. Okay. Jadi bisa lihat di berita-berita itu memang maksudnya dari tahun 2020 sampai 2021 itu beritanya tuh nggak berhenti gitu. Kalau misalnya kita baca berita ya media-media startup sekarang lah gitu, tetap ada berita pendanaan. Nah itu kan berarti kan benar-benar menunjukkan kesehatan ekonomi industri startup ini kan gitu. Jadi perkembangannya tuh malah justru lebih pesat gitu. Justru kalau kita ngobrol sama teman-teman venture capital gitu kan, mereka malah tuh udah siap dana sebenarnya. Di masa pandemi ini kita mau invest siapa lagi gitu. Malahan jadi malah yang di sini udah siapin, yang di sini yang startup juga lagi pada bertumbuh gitu. Jadi sebenarnya ya industri startup ini juga kalau kita bilang ekonomi lagi susah segala macam karena pandemi, juga kita lihat satu sisi sebenarnya banyak juga yang berkembang. Banyak juga yang mungkin akhirnya memulai usaha atau startupnya, bahkan yang besar makin besar gitu, juga ada yang pendanaan gitu. Bahkan pas pandemi yang nggak punya startup jadi belok ke startup gara-gara ya mungkin bisnisnya konvensional gitu, jadul gitu, terus gue mau bikin startup aja sekalian gitu kan, instead of ya mungkin jualan di e-commerce salah satu cara lah, tapi banyak juga yang benar-benar shifting ke gue mau bikin baru nih gitu, gue mau masuk dunia online aja nih, udah capek ikutin cara lama gitu kan. Nah tapi kalau kita boleh tahu nih nantinya benar-benar perannya let's say Digital Hub dari Sinar Mas Line ini, perannya kepada ekosistem startup di Indonesia ini gimana sih Kak? Perannya Digital Hub ya selain mewadahi ini gitu. Selain mewadahi ini, yang pasti bawa efek-efek sampingnya. Jadi kayak Sinovac aja ada efek sampingnya. Jadi apalagi Digital Hub gitu, maksudnya kita bikin event startup bareng aja nih. Walaupun mereka nggak ikut, mungkin ya ada yang terkena dampaknya gitu dari startup-startup yang udah ikut gitu. Jadi itu satu gerakan kecil yang bisa membawa dampaknya luas lebih, ya. Sebagai bukti nyata dukungan lah ya, kurang lebih kayak gitu ya kayak. Oke. Betul. Tapi kalau kita ngomongin nggak kayak, startup lagi berkembang, semua orang berlomba-lomba pengen punya startup, semua katanya pendanaan seri A, seri B, seri C, seri D semua. Tapi kan sebenarnya kita nggak bisa pungkirin kalau banyak sekali startup yang gagal ya Kak. Iya. Banyak sekali yang gagal. Kalau data bilang sampai 95% itu gagal, ada yang 95%. Tapi sebenarnya Indonesia juga sekarang sudah peringkat penghasil startup terbanyak nomor 4. Yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut Kak Yona sendiri nih, kan masih banyak sekali bekerja dengan erat dengan para startup, baik yang kecil maupun yang mungkin sudah unicorn tadi. Sebenarnya kalau menurut Kak Yona, mungkin dengan simple lah gitu. Kalau kita ngomongin pasti panjang nih teori, cuman menurut Kak Yona apa sih yang dibutuhkan untuk suatu perusahaan itu dapat berkembang dengan baik sebagai sebuah startup gitu? Yang esensi yang dibutuhkan ya. Yang pasti lingkungan yang nyaman. Karena gini, maksudnya kita bikin Digital Hub bukannya main kita punya vision, maksudnya owner punya vision and then bikin gitu. Enggak, tapi kita dari vision tersebut kita tetap validasi. Dimana ternyata dari validasi kita banyak yang memang mendambakan
environment yang nyaman gitu, lingkungan yang nyaman, suasana kerja yang nyaman gitu kan. Yang nyaman tuh kayak gimana sih? Ya yang bebas polusi dan segala macam yang ada di situ gitu, eco-friendly, segala environmental friendly, eco-friendly, bebas polusi, terus ada ruang untuk kolaborasi, networking gitu. Jadi secara gini, ruang kolaborasi pun connect online dan offline gitu. Jadi secara online dia bisa connect tetap, secara offline juga dia bisa connect gitu. Itu yang maksudnya bikin company itu jadi lebih nyaman dan bisa berkembang. Terutama startup kan mereka kan lari kenceng kan. Jadi startup tuh harus rapid sekali harusnya. Bener gitu. Jadi minimal kalau bisa ketok tembok sebelah udah bisa kolaborasi gitu. Iya. Karena memang kayak kalau kita ngomong startup ya, ini kan ya semua startup kan dimulai semua dari nol gitu ya Kak. Dan startup ini kan dituntut untuk cepat. Kayak kalau lu kelamaan ya udah pasti akan ada lagi yang bikin sama persis dan akhirnya lu kalah lah gitu. Tapi memang salah satu hal yang untuk mempercepat tadi ya nggak bisa dipungkiri memang kolaborasi gitu. Kolaborasi antara 2-3 perusahaan bareng atau bahkan 2 perusahaan, tukar ilmu atau misalnya tukar knowledge segala macam. Kayak mungkin hal paling kecil adalah ya kayak kalau kita ngomong di Digital Hub ini banyak sekali tenan-tenan atau startup-startup bahkan company yang tadi besar juga ada di sini gitu dan memang benar-benar di sebelah gitu loh. Memang ada di sebelah kita dan tinggal ya pastinya maksudnya ada koneksi lah dibanding kayak kalau kita ngomong harus kenalan dulu dari LinkedIn segala macam gitu. But then ini ketika kayak kalau misalnya kita mau say hi, gue tetangga lu loh gitu atau mungkin lagi makan siang atau dan sebagainya gitu. Iya dengan Digital Hub mungkin lebih dipermudah lagi. Jadi kayak let's say kantor lo ada di sebelahnya Traveloka. Tapi gimana caranya kenalan sama Traveloka ya kan gitu. Bisa connect ke Digital Hub dulu baru ke sana gitu kan. Itu kan salah satu cara yang lebih mudah daripada gue mau pindahin startup gue ke yang satu gedung sama banyak startup gitu. Ya silahkan gitu kan, ada yang kenalin nggak, ada yang bantuin kenalin nggak ke tetangga-tetangga gitu kan. Atau itu mungkin penting. Mungkin kalau kita berkaca, kalau teman-teman mungkin masih belum dapat bayangannya gitu. Maksudnya apa sih kok sebelahan-sebelahan maksudnya? Mungkin sama aja kayak ketika kita ngomong kita kerja di co-working space, kayak kita kerja orang depan kita mungkin punya bisnis, kita anak graphic design, kita bisa connect. Atau mungkin orang sebelah kita dari industri yang sama, kita bisa belajar bareng gitu. Bahkan di sini di GoWork pun yang di gedung ini dari tadi kita muter juga banyak sekali ya. Maksudnya banyak perusahaan-perusahaan lain yang memang ya sebelah-sebelahan gitu. In startup ways mungkin lebih kayak misalnya gue punya ide nih, ternyata orang di sebelah gue developer gitu kan, bisa bantuin gue bikin nggak aplikasi ini gitu. Simpel itu sih. Simpel itu. Itu kalau kita ngomongin hal, mungkin itunya ya sesimpel paling kecilnya seperti itu. Tapi ini bayangin kayak ini lebih environment yang lebih besar lagi gitu. Iya betul. Oke. Nah Kak, kalau tadi misalnya kita udah ngomongin kayak apa sih benefitnya, terus kita juga udah ngomongin kayak bagusnya apa segala macam gitu. Boleh nggak sih Kak cerita sedikit kayak study case perusahaan yang mungkin mendapatkan benefit atau growth tadi ketika sudah bergabung mungkin di Digital Hub sekarang atau environment di sini gitu? Perusahaan yang udah mendapatkan benefit ya, beberapa sih ada sih. Jadi benefitnya itu setara apa nih? Maksudnya? Mungkin kayak kita pernah, misalnya saya nggak tahu sih Kak, kayak pernah nih kita menghubungkan si ini dan ini akhirnya kita bikin project atau mungkin apa atau mungkin seperti apa kerjasama. Itu mereknya harus disebut ya. Nggak usah kali ya? Atau ya terserah Kak Yonas. Ada. Kalau baca berita baru tahun ini ada yang merger. Jadi ada yang merger, ada yang akuisisi gitu kan. Jadi pasti ada. Dari segi networking, dari segi growth juga pastinya ya. Bahkan kalau yang kolaborasi ya pasti ada, lebih ada lagi kalau itu. Kalau misalnya perusahaan yang mungkin kita ngomong lebih kecil jauh lah Kak. Mungkin teman-teman di sini yang dengerin belum sampai tahap unicorn yang merger segede itu mungkin. Ada nggak sih Kak apa sih yang kita membantu dalam accelerating mereka atau mungkin memperkenalkan mereka ke leads lain atau maksudnya kita Digital Hub benefitnya yang mungkin dirasakan mereka ketika mereka sudah masuk di Digital Hub. Ada ya? Gimana ya?
itu nggak pernah kita hitung sih, maksudnya kita bantu kenalin ke network, kan network banyak nih, maksudnya kita bantu kenalin ya pasti kita bantu lah gitu. Cuman kita nggak pernah hitung, oh hari ini gue bantuin sini, oh besok gue bantuin sini. Sebenarnya kayak sulit juga untuk kita mention ya, tapi pastinya dengan adanya kalau ada apa enggak udah pasti banyak gitu. Oke. Nah Kak, boleh gak cerita mungkin dari tadi teman-teman kayak ini siapa sih, akhirnya banyak unicorn, banyak startup, ada apa aja sih tenan yang ada di Digital Hub, Kak? Tenan apa aja di sini ada AWS. AWS tahu nggak ya? Itu Amazon Web Service. Jadi ada AWS, ada Grab tadi udah di-mention di depan, terus ada Traveloka yang pasti, terus ada Apple Academy. Jadi di BSD itu salah satu 3 Apple Academy yang ada di dunia. Oh ya, oke. Ya, jadi nomor 3. Ada 3B, Brazil, Barcelona, sama BSD. Brazil, Barcelona, BSD. Iya, next-nya ada di Batam, jadi ada 4B. Oh, B semua tuh ya? Di Batam juga itu di Digital Hub Batam nanti. Oke. Sama satu lagi tadi, Kak? Satu lagi Unilever ya. So Unilever udah ada duluan, bukan tech company tapi bisa dibilang multinational company. So udah pasti banget mereka collaboratable ya mungkin ya. Jadi projectnya banyak kan, bisa aja terjadi sesuatu di sini gitu. Jadi itu yang gede-gede, yang kecil-kecil banyak seperti Techpolitan, ada Creativeness Indonesia, terus ada Purwadika, IT School, and Entrepreneur School gitu ya. Terus ada Binar Academy. Masih ada GoWork, ada Kohai, NXL. Ya, ada NXL e-sport team. Iya. Gitu kan yang unik-unik. Di sini juga di gedung ini ada Circlo, terus ada Busy. Jadi Busy itu salah satu company yang unik juga. Dia penyedia ATK. Tapi mainnya gede gitu. Oke. Baru pernah dengar. Soalnya B2B, jadi jarang dengar. Gitu. So, bahkan tanah lain pun juga yang di sini ya kayak misalnya Kumolo gitu. Itu juga salah satu yang ada di sini gitu. Ya, bukan tech companies tapi mungkin bisa dibilang kreatif ini ya. Kreatif compound ya. Tapi ya cuman itu ya salah satu elemen yang mendukung ekosistem memang. Ya benar-benar. Gitu. Kan ya nggak mungkin kerja terus makanya, kayak kolaborasi terus, pasti kan pengen keluar nih minum kopi selamat pagi kan? Ya asik. Ya kan, atau misalnya mau promo nih. Nggak ada bayar deh kopi selamat pagi deh. Udah disebut lagi kan tadi. Kata dia dikasih kopi aja deh. Dikasih kopi aja ya, katanya. Terus maksudnya ada banyak lah di daerah ini, kalau kita ngomong satu area ini kan memang restoran juga banyak, terus ada jogging track juga dulu juga sebenarnya waktu itu ada Grab Wheel juga, cuman mungkin karena lagi pandemi lagi dikandangin dulu gitu. Jadi ya memang hal-hal yang kayak gini-gini sangat mendukung company, bahkan juga sama si workernya pun ya jadi merasakan semua manfaat yang ada gitu. Ya. Asik banget deh pokoknya. Asik ya. Waktu itu kita juga udah pernah muter-muter, tadi pagi juga sempat muter sebentar. Dan abis ini juga kita bakal muter-muter lagi, jadi mungkin teman-teman yang pengen lebih ngelihat kayak ngomong doang tapi di YouTube-nya nggak ditampilin gitu. Nanti kita akan ada di after movie dan juga di TikTok kita. Kita akan ngasih unjuk kayak kurang lebih gimana sih kalau misalnya kalian ada menjadi bagian di Digital Hub ini gitu. Nah, Kak Yonas, terakhir nih, mungkin pertanyaan sebelum kita tutup. Ini kurang lebih ya sama lah pertanyaannya nih, 2 yang terakhir. Kalau kita lihat kayak plan dan apa yang sudah terjadi di Digital Hub, ini sesuatu yang mungkin besar dan saya sendiri yakin kayak ini pasti masih jauh ke depan. Kayak masih pengen banyak yang harus diekspor dan banyak yang mau dieksekusi. Tapi boleh nggak kayak membocorkan sedikit ke teman-teman founders dan juga ke kita. Kira-kira apa sih yang akan terjadi di Digital Hub di beberapa tahun dari sekarang? Planningnya seperti apa, dan mungkin apa yang bisa kita nantikan gitu dari Digital Hub dekat-dekat ini ke depan dan mungkin 1 tahun ke depan. Oke. Yang paling dekat mungkin secara fisik dulu. Jadi kan Digital Hub tadi. Oke, secara fisik dulu yang dekat tuh mungkin within dalam 2 tahun ke depan gedung baru. So gedung yang emang keren banget didesain oleh NBBJ. Maybe arsitek
nomor 1, 2, 3 in the world. Jadi NBBJ itu yang bikin gedungnya Amazon Spares di US, terus juga dia bikin gedung Samsung di US, dia bikin gedung macam-macam, dia bikin gedung Alibaba campus juga gitu kan. Jadi kita pakai arsitek yang sama, hopefully kita dapat feel yang sama dengan bagaimana kerja di sana gitu kan. Nah, terus kemudian berarti udah mulai ya kayak ini? Udah mulai bangun. Tahun ini kita pancang. Oh, tahun ini. Okay. Tanggalnya masih tunggu aja. Oke. Jadi secara fisik itu gedung baru, tempat baru. Jadi tempat yang nggak kalah keren sama yang sekarang. Jadi yang pasti harus improve ya. Jadi tempatnya itu pasti lebih keren lagi. And then selain tempat baru, sama gedung baru, kita juga punya target unicorn baru. So the more unicorn pasti kan the more followers gitu kan. Nah, pasti ada banyak yang dibawa oleh unicorn tersebut juga company-company yang bekerja sama dengan mereka gitu kan. Seperti itu kira-kira. Jadi more unicorns, more startups berarti. Kita juga dalam waktu dekat ini, deket banget malah, kita lagi bikin kalau nonton drama Korea, kita bikin sandbox program gitu. Jadi ada 2. Yang satu namanya Escalate. Jadi Escalate itu berfokus pada escalating your startup, of course. Jadi kalau misalnya mau berkembang lebih, dapat investment sekalian gitu, bisa masuk program ini. 60%, 70% itu tentang PropTech. Jadi kalau misalnya startup kamu tentang PropTech, misalnya teknologi parking system, CCTV, smart home, bus GPS, smart home, macam-macam lah. Pokoknya berhubungan dengan properti itu punya chance besar untuk diinvest di program ini. Gitu kan. Tapi ada 30%, 40% juga yang open untuk public. Jadi misalnya startup yang bergerak di bidang lain juga bisa ikut gitu. Jadi Escalate ini diinisiat oleh Prasetya Ventures. Jadi Prasetya Dwi Dana Ventures, mereka portofolionya udah banyak banget. Itu mungkin teman-teman startup lebih tahu lah portofolio mereka, dan Sinar Maslen juga ikutan invest. Jadi ada 2 investor nih yang ready to invest gitu untuk program ini gitu. Terus ada satu lagi program Scalebox. Di mana sama dengan Escalate. Jadi nanti akan ada hackathon, ada incubation, dan ada acceleration. Bahkan di acceleration juga ada demo day. So sama persis kalau kalian nonton drama Korea yang tadi. Sekarang kan zamannya drama Korea ya. Jadi di Scalebox itu lebih open for public. Jadi startupnya apapun boleh ikut, tapi startup digital ya. Jadi maksudnya yang punya application itu diutamakan yang lebih punya application sih gitu. Web app tuh masih ya nggak tahu, nanti mesti dilihat lagi bisnis modelnya gitu kan. Cuman yang pasti di situ juga ada berbagai venture capital yang udah siap untuk invest. Jadi bahkan budgetnya udah dibisikin. Jadi daftar aja ya. Buat teman-teman mungkin yang founders dari PropTech atau mungkin yang ya kurang lebih masih nyerempet, boleh coba didaftar di 2 tempat tadi ya. Di Escalate dan juga di Scalebox. Nanti kita coba akan tampilin di sini juga. Di sini. Nanti kita tampilin buat teman-teman bisa lihat lebih lanjut juga dan bisa mendaftarkan startupnya. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan terkait program-program ini, juga terkait gimana sih Digital Hub, teman-teman bisa cek di @digitalhub.bsdcity, dan teman-teman juga bisa nanti di sini sama di sini. Oh iya. Di sini menyusahin doang. @digitalhub.bsdcity, teman-teman boleh nanya program-program apa sih yang akan ada, atau mungkin teman-teman mau mencoba masuk dalam environment ini dan sebagainya. Teman-teman boleh lihat update-annya langsung di Instagramnya digitalhub.bsdcity. Dan mungkin kalau masih pengen nanya-nanya juga, misalnya langsung nih, nanti bisa langsung nanya di DM ya Kak ya? Ya, boleh banget. Kita masih open untuk semua pertanyaan. Oke, mungkin segitu. Thank you Kak Yonas sudah ngajak kita untuk main ke Digital Hub hari ini. Kita juga udah boleh ngobrol, dan mungkin teman-teman juga udah sharing insight buat teman-teman, dan semoga teman-teman yang dengerin juga akan mendapatkan insight lah buat pengembangan startupnya. Oke, thank you Kak Yonas. Ayo teman-teman, kita ketemu lagi di ngobrol selanjutnya. Bye-bye.
Bye.